Ketika seseorang tuh merasa bersalah ya, dan dia memang salah, lalu dia enggan minta maaf ya, dengan alasan harga diriku akan terinjak-injak, maka saat itulah derita dalam dirinya sudah on ya. Satu, sombong. Berarti sombong itu penyakit nggak? Penyakit yang nanti akan berefek pada fisik ya. Saya katakan iya, demi Allah iya. Sampai ke penyakit apa? Ini yang saya bilang, banyak dari kita itu tidak menggunakan itu gitu loh. Sehingga maaf nih ya, misalkan, mohon maaf, ketika ada orang kena kanker, yang dipikirkan pertama kali herbalnya apa, terapinya apa, obatnya apa, padahal masalahnya di mana? Itu dulu dibenerin, sehingga nanti apa? Kalau kita ditanya mau hidup yang seperti apa, maka kalau kita menggunakan bahasa keimanan, maka hiduplah sebagai hamba. Hamba itu mungkin kalau bahasa kita budak kali ya. Kita baru saja tentunya dilalui oleh satu hari di negeri kita yang kita cintai ini, Indonesia ini, hari kemerdekaan 17 Agustus, yang ada satu perenungan yang besar buat saya pribadi berkaitan dengan kemerdekaan, atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan huriyah. Karena Al-Quran sesungguhnya ada hal yang unik di situ, yang kita kalau mau belajar atau mungkin kita mendalami, maka sesungguhnya kalau kita mau hidup merdeka dalam bahasa syariat, justru malah kita harus jadi hamba. Jadi kalau mau hidup merdeka, maka kita harus jadi hamba. Contohnya mungkin ya, kita bicara kita mau merdeka dari segala perasaan yang mengikat kita atau perasaan-perasaan yang mengganggu kita, maka jadilah hamba atau budak mungkin bahasa kita. Setiap kita lakukan momen-momen itu dan kita merasakan diri kita sebagai hamba, maka bebaslah kita dari segala macam perbudakan di luar daripada itu. Maka yang unik memang jamaah sekalian adalah bahwa ketika kita menghamba pada Tuhannya kita, pada Robnya kita, maka bebaslah kita dari segala macam ketergantungan kita kepada yang lain. Maka salah satu syarat atau salah satu cara untuk membuat seseorang itu hidupnya bahagia, tenang, dan bahkan merdeka, seperti doanya Nabi Yusuf ya. Nabi Yusuf itu pernah ditanya oleh malaikat Jibril ketika dalam penjara, apakah engkau sempit dadanya, sesak dadanya? Maka Nabi Yusuf mengatakan iya. Maka saat itu Jibril alaihissalam mengajarkan doa kepada Nabi Yusuf ya. Doa itu berbunyi, Allahumma ja'al min kulli ma hamani wa qarabani min amri dunyaya wa amri akhirati farja wa mahraja warzuqni min haitsu la ahtasib waghfir li zambi wasabbit rajai waqta'hu min siwak hatta la arju ahadan ghairak. Kalimat yang terakhir dari doa ini yaitu apa? Putuskan pengharapanku daripada selainmu ya Allah. Itu akhir daripada doa tadi. Jadi Nabi Yusuf mengatakan, putuskan pengharapanku daripada selainmu. Maka kalau kita mau hidup kita tenang ya, bahagia, tentram, maka mintalah kepada Allah agar Allah memutuskan semua pengharapan kita kepada selain Allah, apapun itu ya. Bahkan urusan-urusan yang kecil sekalipun kita minta kepada Allah agar itu diberikan pada kita ya. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat ya mas sekalian. Mereka hidupnya itu, hatinya itu terus tersambung dengan Allah ya. Hatinya terus tersambung dengan pemilik hatinya mereka, itu Allah, sehingga bahkan nggak berdoa pun mereka, Allah tahu gitu kan apa yang ada dalam hati mereka. Itu sebabnya kalau kita, atau mungkin saya tanya, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Allah selama kita hidup di dunia ini? Tentunya dengan amal ya.
ibadah kita, syariat ini, sholat segala macam, mungkin baca Quran juga, tapi sesungguhnya saya membahasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian, membenamkan dalam diri kita ini berbagai macam hal ya. Kita kan lihatnya ini tangan. Ya, ada tangan saya di sini, ada mata saya, ada telinga saya, ada kaki saya ya. Pertanyaannya kalau kita membahas atau mungkin kita melihat tangan ini bergerak karena apa? Tangan saya ini bergerak karena apa? Maka jawabannya ya karena ada sarafnya, karena ada tulangnya, karena ada ototnya, kan gitu ya. Karena ada tulangnya, karena ada sarafnya, karena ada ototnya, dan otak saya memerintahkan kepada tulang belakang untuk menggerakkan tangan ini. Makanya kalau orang yang, mohon maaf, misalkan lagi stroke atau mungkin dia kena serangan stroke gitu ya, otaknya nyuruh tangan ini bergerak, tapi karena putus jalurnya ya bisa gerak ya. Tapi sesungguhnya di situ kalau kita mau lebih dalam lagi masuk, bahasanya adalah kalau pakai bahasa keimanan, tangan saya bergerak begini, tangan jari kelingking saya, manis saya, tengah, telunjuk sama jempol saya bergerak ini, ya semua karena Allah yang berkehendak tangan saya ini bergerak, kan gitu ya. Tapi sesungguhnya Allah membenamkan dalam diri saya satu organ ya, yang sebenarnya dialah yang memerintahkan tangan saya ini bergerak. Contoh ya, lihat organ ini namanya apa? Kita semua sudah tahu nama organ ini. Sebelah organ itu organ yang berbentuk fisik, atau bisa jadi organ itu organ yang imajiner, namanya kolb atau hati ya. Contoh begini, ketika ada seseorang yang lagi kesel ya, marah, sebel sama orang ya, si A katakanlah kesel sama si B, lagi marah katakanlah gitu, si B ini nyodorin tangan ke A, ngajak salaman, mau nggak A salaman? Salaman. Padahal akalnya atau otaknya bisa memerintahkan itu. Otaknya bisa memerintahkan susunan saraf pusat dia, tulang belakang, susunan saraf perifer, semua memerintahkan tangannya ini untuk bergerak dengan kekuatan untuk bersalaman sama si B, tapi hatinya nggak mau. Gitu. Jadi memang ada kekuatan yang tidak terlihat dalam diri kita itu, atau tentara. Ini kan tentara, ini tentara terlihat. Ini tentaranya si raja tadi bernama hati tadi. Nah, ini sebenarnya kalau fitur ini Anda pakai dalam kesehatan, nah itu poin kita hari ini. Dahsyat banget. Ya, dahsyatnya apa? Saya melihat sendiri banyak orang yang subhanallah ya, masya Allah, ketika mereka memanfaatkan, saya bahasa saya itu fitur ya, fitur yang Allah benamkan dalam tanda kutip dalam diri kita untuk membuat kita itu tetap tenang, tetap bahagia, tetap sehat ya, dan seterusnya. Makanya ini kan fisik semua nih ya. Contoh begini, ini bagaimana, tidak apa-apa sekarang bingung dulu nanti saya jelasin. Contoh begini, katakanlah ini ada jeruk nipis atau jeruk lemon gitu ya. Ya. Terus ada orang ya, ketika ini segini-giniin gitu ya, kemudian keluar aroma. Dia ngerasakan aroma tadi, dan dia merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan seterusnya lah, kesenangan, keceriaan dari sekedar nyium ini saja. Akhirnya dia mengatakan, aku udah senang deh, nggak usah diminum deh, nggak usah diminum, aku udah senang gitu loh, aku udah bahagia, udah cukup lah, nggak usah minum lah. Nah itu kan orang-orang tua zaman dulu ada kayak begitu. Aku lihat kamu makan aja nak, sudah kenyang papa gitu kan. Ya kan, udah seneng dia. Kenapa? Ya karena emang ada kebahagiaan dan keceriaan dia di situ.
Aku lihat kamu makan gitu aja, papa, ya, abi, ya, bapak lihat kamu makan kayak begitu, udah seneng, dan bapak udah kenyang gitu loh. Itu bukan basa-basi. Apakah dia lapar? Memang kenyang, memang kenyang. Nah, kita ini kan lagi-lagi ya, hari-hari kita ini dalam keadaan dunia seperti sekarang ini ya, lebih banyak. Nah, tadi kan kalau lihat anaknya tenang, lihat anaknya bisa makan dari hasil kerja kerasnya dia segala macam, akhirnya jiwanya dia merasa tercukupi, ya, jiwanya dia merasa kenyang gitu kan. Makanya kan Allah menyebutkan jiwa-jiwa yang tenang itu, dan sering kita dengar ayatnya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, itu kan adalah jadi kalau mau bertemu dengan Allah itu, atau mau kita mengkondisikan diri kita untuk bisa frekuensi kita tuh tersambung sama Allah, maka mau tidak mau harus jiwa tuh tenang baru bisa. Pertama, yang kedua apa? Tidak boleh banyak sampah-sampah jiwa di situ. Sampah jiwa itu berupa apa? Banyak sekali. Ya, contoh begini. Ini ada chiasid. Ya. Nama fisiknya chiasid. Ya. Tapi dia sesungguhnya bukan dia secara kandungan segala macam, chiasid ini fungsinya untuk menguatkan jantung. Berarti katakanlah begitu ya. Atau zaitun atau apa gitu kan. Maka ini makanan fisiknya yang menguatkan jantung tadi itu. Tapi pertanyaan saya sekarang, apakah jantung itu, jantung kita ya, heart yang orang sana bilang itu juga punya makanan jiwa? Ada nggak? Apa makanan jiwanya? Satu, saya kasih PR-nya dulu. Terus liver di sini. Nih misalkan nih, Anda makan ini, minum asam jawa. Ini asam jawa. Ini asam jawa ya, bukan durian yang sudah kelamaan. Asam jawa di sini. Maka liver dia akan sehat. Pertanyaan berikutnya, apakah liver itu punya makanan dalam tanda kutip buat dirinya? Ada. Apakah jantung punya makanan dalam tanda kutip buat dirinya? Bukan makanan fisik loh. Ada nggak? Ada. Yang ini orang banyak nggak tahu. Ya. Dan makanan-makanan tiap-tiap orang di sini itu beda-beda, tapi biasanya kalau dia sudah didudukkan Allah, dikumpulkan Allah pada satu tempat dan waktu yang sama, biasanya orangnya nasibnya sama. Kalau nanti mau coba tanya teman kanan kiri Anda tentang kehidupannya. Kemungkinan besar ada nasib atau perjalanan hidup yang mirip-mirip. Makanya Allah dudukkan di sini. Percayalah. Percaya bener. Coba nanti ngobrol gitu kan, hanya aja. Pasti ada sesuatu yang berkaitan dengan kehidupannya dia, yang akhirnya, sekarang saya tanya, Allah dudukkan Anda di sini dengan teman kanan kiri Anda sekarang, apakah kebetulan? Mungkinkah Allah akan dudukkan Anda dengan orang yang mungkin Anda lagi kesal sebel situ? Nggak mungkin, nggak mungkin. Artinya lagi duduk sekarang ini Anda duduk dengan orang-orang yang senasib. Nggak percaya? Saya kasih 5 menit. Cerita dikit tentang kehidupan Anda yang agak susah segala macam sebentar sama dia. Nah, solo dia cerita sama itu, coba aja. Coba deh tanya sekarang, saya kasih 2 menit. Tanya sama dia, pernah nggak hidupnya susah? Susahnya kayak apa? Nanti Anda juga timpalin, ih sama gitu kan, coba aja. Gitu, ya. Nggak dikerjain? Apa-apa, jangan dibuka aibnya. Ya, tenang aja. Ya jadi makanya ya tadi bicara tentang hati tadi itu ya, atau mungkin kolbu itu dengan tentara-tentaranya. Ada tentara yang tampak ini, ada tentara yang tidak tampak. Tentara yang tidak tampak itu berupa rasa-rasa atau emosi. Maka tadi saya, karena waktu kita nggak panjang ya, saya ambil beberapa saja yang menjadi katakanlah kuncinya. Dan ada jaga baik-baik ini barang. Ya, jaga baik-baik ini barang.
ya, maksudnya si organ atau tentara tadi, saya kasih. Kan sekarang orang suka tips kan, tips itu dokter, tips biar sehat jantung saya apa? Pertanyaannya nggak salah, cuman kata-kata tips itu sebenarnya kata-kata orang malas belajar. Kan semua tips kan, akhirnya tontonan jadi tuntunan, potongan 1 menit jadi rujukan, kayak gitu kan. Gitulah zaman sekarang. Ya, baik. Jadi gini. Jadi setiap dari mereka itu jamaah sekalian, ya, dia punya makanannya masing-masing, makanan fisik. Kayak gini. Saya ajarin ilmunya gini. Syukur nggak banyak orang, senang saya. Muridnya nggak banyak. Jadi pesannya cepat sampai. Apa ya? Katakanlah ini nih, si siapa? Pisang. Pisang zaman dulu tuh ada aromanya. Ada nggak aroma pisang zaman dulu? Ada. Sekarang kan nggak ada. Banyak nggak ada aromanya pisang. Hanya adalah. Oke. Katakanlah pisangnya saya buka begini, terciumlah aromanya. Oke. Aroma apa? Pisang. Kok ketawa sih? Udah bagus Anda ketawa begitu, karena menurut penelitian orang yang senyum begitu bisa turun tensinya 10-20 mm Hg. Bener ini. Ya, Anda misalkan cek, kemarin ada orang tanya, bagaimana cara nurunkan tekanan darah, tensi apa, hipertensi? Gampang, ketawa aja, senyum, turun. Terus apa lagi? Jalan, saya bilang, gak usah pakai obat, jalan tiap hari, jalan. Coba baca penelitiannya, jalan 30 menit sehari itu nurunkan tekanan darah. Oke, kita kembali ke sini, terlalu banyak yang dibahas nanti. Bau pisang. Gen. Berarti yang pertama kali saya makan itu bisa pakai mulut, dalam tanda kutip, bisa pakai hidung, bisa pakai telinga, bisa pakai mata. Paham maksudnya? Paham apa nggak paham? Anda bisa makan, atau makanan yang pertama kali Anda makan justru malah bukan dari sini. Anda percaya? Apa buktinya? Gini saya ajarin. Anda suka pecel? Enggak nanya, nih ngomong. Siapa suruh jawab? Ibu-ibu suka pecel gitu ya? Suka banget, pokoknya pecel tuh kalau sudah makan saya macam masuk surga aja. Macam itulah dia ngomong. Terus pengen lah dia makan pecel, pengen. Terus akhirnya sang raja memerintahkan anggota tubuhnya untuk mencari pecel, gitu kan? Beli pecel, karena dia kan tipe wanita modern yang nggak mau masak. Nyinggung ini sebenarnya. Saya itu cuma pesan kepada ibu-ibu sekalian, jangan tinggalkan pekerjaan perempuan Anda, beneran, karena disitulah kasih sayang Anda akan terasah. Betul Anda punya uang, bener, ya, bisa beli, bisa telepon apa, pakai handphone bisa, tapi bab tentang bicara tentang pekerjaan wanita itu tidak bisa digantikan sebenarnya. Makanya kalau mau jadi wanita, memang kan selalu alasannya kan nggak wajib wanita itu bisa masak, kan gitu kan, itu terus dari dulu. Akhirnya umur 40 tahun dia baru sadar bahwa masak itu adalah pekerjaan hati. Ikutlah kursus, emak dah mati pula, tidak bisa belajar. Gitu kan. Gitu. Belilah pecel. Udah senang banget nih, cuk pecel. Ketemu pecel, udah pengen, pokoknya pecel apapun lah, pergilah dia naik motor kayak sepeda segala macam, tengok ada pecel. Lagi yang dia mau beli pecel itu, matanya makan dulu, makan yang bikin pecel, makan ya tanda kutip ya, mari matanya.
Tampaklah yang bikin pecel itu nguleknya semangatnya luar biasa, sampai keluar keringatnya dikit-dikit. Itu misalnya kan. Oke. Lalu tampaklah di mata dia yang jadi akunting itu kan. Jadi akuntan handal itu meneteslah itu misalkan. Satu mata, lihat lagi dia. Lihat kedua lagi. Aku ini udah belajar ilmu tentang higienitas, kebersihan. Tengoklah dia kan, ibu-ibu itu yang jualan pecel itu pakai tangan sejadi-jadinya, ya kan? Pakai tangan, ambil sini ambil itu, terus ada pula yang bayar, pegang uang. Makin menderita jiwanya, makin menderita jiwanya. Sekarang saya tanya, dengan kondisi kayak begitu, belum lagi misalkan gitu kan, ibunya nggak dapat kembalian, dia obok-obok, ada nggak uang kecil gitu kan. Udah bisa kebayang kan? Oke, ngebayangin aja ada yang rona mukanya sudah berubah sekarang, padahal pecelnya juga nggak ada. Kenapa jadi gitu-gitu? Senyum aja lah, ngapain juga dibayangin. Akhirnya terjadi apa? Saya tanya, yang terjadi, beli nggak tuh pecel? Nggak beli. Yang beli adalah orang-orang yang dia sudah menerima itu sebagai suatu hal yang lumrah, wajar, biasa saja, dan tubuhku siap menerimanya. Betul? Kalau orang yang sudah terlalu banyak ilmu tentang ini segala macam dan muncul apa? Berarti kalau orang kayak begitu maksain, ya enggak deh, enggak bersih. Terus ada orang biasa makan, dia tidak tengok, dia beli saja sudah dalam bentuk bungkusan, ya dia belilah itu kan, pecel aja lah, makanlah dia. Pertanyaannya, yang bakal sakit perut, yang menatap tadi seksama dari awal sampai akhir, atau yang cuma dapat bungkusan? Udah tahu jawabannya, canggih kan? Akhirnya apa? Nih, lihat, disitulah mulai munculnya curiganya dia terhadap penjual pecel. Yang terjadi apa? Setiap penjual pecel yang dia lewati, dia lihat, atau dia mau beli, dia akan perhatikan dengan seksama, gitu. Itulah dahsyatnya hati, ya, karena dia sudah bahasa jorok lah. Itu kan kalau bahasa sifatnya adalah curiga. Ternyata hatta yang beli pecel itu, atau mungkin ada orang beli pecel juga nggak lihat itu atau sudah terbiasa dengan itu, ternyata nggak sakit perut, tuh biasa aja, ya kan? Banyak orang kayak begitu, makanya jangan dilihat kalau mau beli. Ada restoran-restoran gitu kan, kalau Anda lihat dapurnya di belakang, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iya kan? Tapi karena Anda sudah tersaji di depan dalam bentuk, dalam mangkok segala macam itu kan, tinggal diambil pakai sendok sama dia, Anda beli, makan, selesai, nggak ada urusan. Itu yang saya bilang tadi, makanan itu bukan yang di sini doang. Itu maksudnya, paham? Ini juga makan, ini juga makan, ini makan, ini apa lagi? Itu. Makanya kalau bab tentang organ-organ dalam tubuh kita, tadi kan saya jelaskan, ini si pisang ini, bismillah. Sayang. Wih, wanginya gitu kan. Ada pisang kan ada aroma. Berarti yang saya makan pertama kali adalah paham itu? Semakin banyak aroma-aroma yang baik yang masuk dalam hidung kita ini, baik secara fisik atau tidak secara fisik, aku mencium gelagat yang tidak baik dari orang itu. Paham? Itu dia berarti mencium atau memakan aroma apa? Curiga kan?
jangan-jangan ini orang kan gitu ya. Kebayang nggak tiap hari kita ya, ini kita makanannya nggak beres, ini nggak beres, ini nggak beres, ini nggak beres, ini nggak beres, ketemu dengan orang yang nggak beres juga, sempurna rusaknya. Jadi dia punya makanan semua, jamaah sekalian ya. Bayangkan ini, misalkan ketika saya cium tadi aromanya nggak enak, mau nggak dia makan? Nah, bahkan kadang-kadang bagi orang yang tidak paham, kalau kita mungkin orang-orang tua ya yang sudah tahu, katakan kalau pisang ada hitam-hitam di sini, kita makannya udah itu nggak busuk kok, gitu kan? Masih bagus, malah justru udah tinggi banget kadar gulanya kan gitu. Makanya ketika saya makan tadi, yang pertama kali saya makan justru malah makanan buat jiwa saya. Nah sekarang kalau Anda mau lihat diri kita atau bahkan keturunan kita, nasab kita, nenek moyang kita, katakanlah ya, itu yang mereka makan tiap hari apa? Bukan makanan fisik. Sebelum kita bahas makanan fisik ya, itu akan ketahuan nanti penyakitnya arahnya kemana. Nanti kalau sudah tahu jawabannya, bisa jadi obatnya itu sederhana. Contoh, nih, tiap hari nih, ketika bukan tiap hari sih, dia sebenarnya orang yang kuat ya, atau mungkin orang yang punya prinsip. Cuman ada kalanya dia butuh penghargaan, dia butuh diapresiasi, dia butuh dihargai, itu. Diapresiasi, dihargai apa segala macam itu dengan cara apa? Banyak caranya. Bisa dengan lisan kita ngomong terima kasih. Kita kan pernah bikin di sini tuh dulu kan. Nah sekarang laki-laki nih, laki-laki ya, suami lah misalkan. Suami itu kalau dia imannya benar, maka istrinya mau terima kasih, mau enggak ada urusan. Dia melakukan sesuatu kebaikan kepada keluarganya itu karena Allah, selesai. Tapi kalau laki-laki yang harga dirinya tinggi, maka istri itu harus sering-sering bukan tinggi ya, atau harga dirinya itu rendah, maka dia harus sering-sering diberikan makanan jiwa berupa apresiasi dari istrinya. Paham ya? Contoh begini, hal sederhana saja, Mas, Bang, makasih ya udah beliin jilbab kemarin. Tuh, itu akan membuat dia terbang, melayang, bahagia dia, dan dia mendapatkan makanan buat jiwanya berupa penghargaan. Jadi penghargaan itu makanan, penghargaan itu makanan. Dalam tanda kutip ya. Dalam bentuk apa? Bisa ngomong dalam bentuk lisan, atau Anda yang menghargai dia misalkan ya dalam bentuk sikap. Contoh begini, contoh ya, dia pulang gitu kan, pulang dari kantor atau kerja gitu kan, Anda yang bukain sepatunya misal, maaf dok nggak pakai sepatu. Anda yang bukain bajunya, Anda siapin handuknya, Anda siapin pakaiannya, Anda siapin pakaian dalamnya, percayalah tak lama lagi Anda akan dapat kiriman uang. Gitu. Tapi, nah tapinya ada tapi nih, ada tapi. Tapinya itu bagus sekalian, dari sini nanti nih ada penyakit ya. Kenapa Allah sampai menyatakan bahwa walaupun sebesar biji zarrah sekalipun ada kesombongan dalam diri manusia, maka tidak akan masuk surga, kata Allah. Kecil banget. Dan Nabi definisikan sombong itu ya dengan dua narasi yang Nabi katakan, menolak kebenaran dan tidak menghargai atau meremehkan orang lain. Sombong. Gimana? Jadi itu berarti sombong itu seperti makanan juga, seperti makanan tanpa sadar. Ya. Contoh begini.
Ketika seseorang tuh merasa bersalah ya, dan dia memang salah, lalu dia enggan minta maaf ya, dengan alasan harga diriku akan terinjak-injak, maka saat itulah derita dalam dirinya sudah on ya. Satu, sombong. Berarti sombong itu penyakit nggak? Penyakit yang nanti akan berefek pada fisik ya. Saya katakan iya, demi Allah iya. Sampai ke penyakit apa? Macam-macam. Dari kanker bisa, dari autoimun bisa, dari stroke bisa, kan gitu. Akhirnya harga diriku tidak bisa diinjak-injak begini, gitu kan. Terus yang kedua, ada lagi tuh, saat seseorang merasa benar dan dia memang benar, ya, lalu si orang ini enggan memaafkan orang lain karena dia merasa benar, itu sombong juga. Dua konteks yang berbeda, tapi dampak dan efeknya sama. Saya kadang-kadang kalau mohon maaf ya, kalau ngelihat orang yang penyakitnya itu sudah cukup berat gitu ya, saya kasihan sama jiwanya. Anda bayangin ada penyakit A, B, C, apalah namanya secara fisik gitu kan. Anda bayangin setiap penyakit itu ada rasa, ada emosi yang menggantung dan menjadi sampah dalam dirinya. Kalau dia nggak sadar-sadar, kalau dia nggak mau, katakan Allah belum kasih hidayah sama dia, sakit itu sebenarnya dalam tanda kutip adalah, dalam tanda kutip ya, nerakanya dia untuk digugurkan dosanya dia. Caranya Allah menggugurkan dosanya, ya. Kalau sadar, ya. Kalau yang sudah sadar akhirnya apa? Dia lepaskan, buang beban-beban itu, sombong dia buang, nggak ada guna juga. Apa hebatnya kita gitu loh, mau dibandingkan sama orang lain, ya. Maka sombong itu adalah salah satu pintunya neraka, katakanlah gitu. Baik neraka tentunya di sono gitu kan, karena Firaun jelas sombong kan, atau neraka di dunia adalah bentuk kesusahan hati kita, kegelisahan, bahkan sampai fisiknya kita. Jadi nggak ada guna. Nah, organ tadi, kayak misalkan saya tadi bicara tentang si pisang tadi, teman sekalian. Ketika saya makan, gitu kan, saya nggak ada kecurigaan apapun sama pisang. Bisakah pisang ini membuat saya, atau bukan membuat saya, membuat seseorang itu muncul sombongnya? Bisa. Misal ya, pisang apalah makan orang miskin, misal ya, sampai kapanpun dia, kalau pisang itu nanti suatu hari kelak dia makan, bisa jadi satu pisang yang dia makan atau mungkin separuh saja pisang yang dia makan itu bisa menyebabkan gula darahnya naik. Itu maksudnya. Jadi makanya Islam itu ya, dalam syariat kita ini tuh bab tentang makanan-makanan jiwa atau hati kita itu harus sering-sering kita kasihnya dia. Kalau misalkan gini, misal ya, Anda atau kita berasal dari keluarga yang jarang mengapresiasi, entah itu mohon maaf bapak dengan kekurangan mereka, misalkan, nggak apa-apa ya, kita tidak menyalahkan mereka juga, dan kita justru mendoakan mereka. Maka Anda harus sering-sering mengapresiasi diri Anda supaya harga diri tidak terinjak-injak nanti, nah gitu. Contoh, atau mungkin ada orang yang tanpa sadar tadi numpukin semua sampah-sampah dalam jiwanya yang membuat akhirnya jasadnya terbebani dengan itu. Contohnya apa tuh namanya tuh, kalau mau semua itu sesuai dengan maunya dia, itu namanya apa? Bukan ego. Pokoknya kalau bukan habis A itu harus B.
Orang-orang yang idealis itu apa nih? Auto perfect ya? Iya kan? Nanti iseng-iseng lihat. Iseng-iseng lihat. Biar kita belajar. Orang-orang yang ada masalah di kulitnya, ya, tanyain sama dia, kamu orangnya perfeksionis ya? Coba tanyain, perfeksionis atau mungkin auto perfect gitu ya. Coba tanya. Biasanya ada begitu, karena orang-orang begitu karena kulit ini kan perlindungan. Jadi ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya dia, maka yang terjadi apa? Dia melindungi. Dan keluhan karena ini bukan perlindungan, tapi keadaannya itu seperti orang ini katakanlah sedang ada patogen pemaksaan gitu kan dalam dirinya, akhirnya kulitnya bereaksi. Jadi dibalik masalah-masalah dalam tubuh kita itu sesungguhnya ada latar belakang rasa. Ada latar belakang rasa. Tangan kanan sama tangan kiri sakit, tangan kanan terus dicek sana sini nggak ada masalah, terus dia pikir ini gangguan jin. Gangguan kejauhan, nantilah jin-jinnya itu. Tangan kanan ngapain? Buat apa? Memberi. Tangan kiri buat nerima. Ada yang salah di situ. Entah dia kurang memberinya atau dia kurang kurang bersyukur dengan ini, begitu memahaminya. Ya juga sama kiri menerima. Kan bahasa la in syakartum la azidannakum itu kan nerima. Kalau ini jadi gini, bagaimana caranya supaya pisang ini memberikan rasa bahagia dalam diri saya? Sebelum dimakan, katakanlah saya suka pisang, saya bilang gini, ya Allah makasih banget udah nyiptain pisang, Masya Allah senang banget. Oh, enak banget. Ilustrasinya begitu. Habis itu mana? Apa nih pisang? Gitu. Beda rasa. Benar? Ini yang banyak orang nggak sadar. Ya, jadi ketika dia makan tadi itu, Anda tumpuki rasa syukur di situ. Maksudnya, ketika makan barang kayak begini, sederhana, kurma, ya, apalagi orang yang kita sudah belajar misalkan hadis, kata Nabi apa? Bersedekahlah kalian untuk mendapatkan surganya meskipun dengan separuh kurma. Separuh kurma kayak begini, ketika dia makan bisa nangis dia. Muncul rasa syukur. Ya, bukan mengomentari ini kan makanan setahun sekali, Ramadan gitu kan. Gitu lah maksudnya. Ini yang saya bilang, banyak dari kita itu tidak menggunakan itu gitu loh. Sehingga maaf nih ya, misalkan, mohon maaf, ketika ada orang kena kanker, yang dipikirkan pertama kali herbalnya apa, terapinya apa, obatnya apa, padahal masalahnya di mana? Itu dulu dibenerin, sehingga nanti apa? Riset sudah dibaca tentang kunyit yang bisa untuk anti kanker, sudah dibaca, tapi curiganya dia, kebenciannya dia, kemarahannya dia, kesombongannya dia masih begitu besar di sini, sehingga ini nggak bisa memperbaiki itu. Allah rahmati pakai bahasa lebih lunaknya dia dengan sakitnya tadi, tapi dalam bahasa lain Allah sedang siksa dia, uji dia dengan sakit tadi. Itu apa? Sadarlah kau gitu loh, bahwa sakitmu ini bukan sakit fisik sebenarnya. Ya kan begitu kaidahnya. Kan Nabi sudah ngomong, kalau baik-baik semua, rusak-rusak semua. Berarti dibalik orang-orang yang sakit-sakit penyakit tertentu yang kita sebut dengan penyakit fisik, sebutlah mungkin diabetes, apa kencing manis tadi, atau jantung, atau stroke, atau kanker autoimun, sakit dari awalnya di mana? Dalam. Gitu. Cuman yang kita lihat, ini kan tadi, ketika saya makan ini pisang, saya makan.
Dari awal saya sudah bersyukur, Masya Allah, nikmat banget ya Allah, senang banget kau ciptakan kayak udah senang duluan tuh. Jadi dari mulai dia mencium aroma plus dengan berbagai macam pikiran dan rasa dia tentang ini semua, dia udah dapat makan yang banyak di situ. Lalu berikutnya apa? Sebelum dia makan dia ngapain? Dia baca bismillah. Ruhnya dia dapat makanan, keberkahan dari ini. Baru terakhir dia baca penelitiannya bahwa pisang itu begini kan gitu kan. Gitu. Sehingga apa? Anda bayangin kalau seandainya semua orang sebelum bab atau tema fisik itu dia makan terlebih dahulu, sudah penuh jiwanya dengan rasa syukur, dengan baik sangka, dengan apa macam-macam itu semua, sehingga barang ini bisa memberi manfaat yang jauh lebih besar daripada sekedar kandungannya tadi. Itu maksudnya. Ya. Nah, makanya tiap-tiap kita ini Bapak-Ibu sekalian punya masalah masing-masing. Ya. Punya masalah jiwa masing-masing. Ya. Anda harus tahu sekali masalah jiwa Anda itu apa. Ya. Contoh misalkan begini, masalah jiwanya tuh saya tuh orang yang tadi ya misalkan jarang diapresiasi. Maka untuk membuat Anda percaya diri caranya gimana? Caranya adalah pertama Anda baca dulu bagaimana caranya Allah menghargai Anda, menghargai kita. Contoh mungkin kalau sekarang ada orang memberikan uang kepada kita, kepada saya, pada Bapak Ibu jamaah sekalian, katakanlah uang 100 miliar. Misal. Tapi nggak pantas juga kayaknya. Buat apa? Nanti dia ngomong, saya mau naik haji, satu RT juga nggak habis itu. Ya gitu kan? Makanya Allah tuh memberi sesuai dengan kepantasan. Ya. Sebulan 100 miliar. Gede nggak tuh? Gede banget. Sebagai bentuk apresiasi, misalkan gini, Anda sekarang Allah bilang gitu kan, misal gitu, karena datang ke kajian hari ini Allah kasih uang, bukan ada orang ngasih uang ke kita 100 miliar misalkan. Senang ya kita kan, artinya kita datang ke kajian sampai dihargai kayak begitu gitu kan. Senang lah, secara manusiawi kita uang segitu juga banyak gitu kan. Terus tiba-tiba imannya ngomong, enggak kok, itu kecil, masih kecil kata dia. Kenapa? Orang 2 rakaat qobliyah subuh saya jauh lebih besar daripada itu. Itu caranya. Paham ya? Kita menata hati kita untuk apa? Kalau tidak ada orang yang menghargai Anda, Allah menghargai. Itu maksudnya. Itu pakai iman. Gitu. Aku tuh, jadi orang-orang yang misalkan kena ginjal itu nanti kaitan siapa? Ginjal itu kaitannya dengan salah satunya sih. Ginjal itu kaitannya dengan apa yang saya pelajari ya. Salah satu kaitannya dengan harga diri. Jantung kaitannya dengan apa? Kalau tadi kan kiasit nih kan makanan fisiknya. Tapi jantung itu ada sesuatu nggak yang menjadi pondasi dasarnya dia untuk dia bisa berfungsi sebagai jantung, baik secara fisik ya ataupun secara hati tadi katakanlah gitu, kolbu tadi. Ada. Jantung adalah organ kasih sayang. Jantung adalah organ kasih sayang. Supaya kita sayang-sayangan, supaya kita muncul benih-benih cinta gitu kan. Caranya gimana? Buatlah, ini saya kasih tahu resepnya. Buatlah diri Anda setiap hari jatuh cinta. Itu obat luar biasa. Pertanyaan kepada siapa Bapak? Kan gitu kan? Oh, tenang, saya ajarin caranya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Kata Allah, kata Rasul begitu hadisnya. Doa itu. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, mudahkan aku dalam berbuat kebaikan. Wa tarkal munkarat, dan menjauhi keburukan, wa hubbal masakin, dan mencintai orang-orang miskin. Gitu.
gitu. Jadi sekarang begini, bab tentang cinta itu kalau dipakai, ya subhanallah, ya masya Allah, karena ya baca tadi juga saya sempat baca buku Taman Orang-Orang yang Jatuh Cinta. Cinta itu aslinya kalau dia benar cintanya, dia pasti akan melembutkan, dia pasti akan menenangkan. Cinta yang benar ya, dia pasti akan membuat orang yang bakhil menjadi dermawan. Dia akan membuat seseorang yang keras menjadi lembut. Itu cinta yang benar, percayalah. Dan dia makanan buat jantung. Nah, ke dalam jantung kita itu jangan pernah ada kebencian. Kalau ada kebencian segala macam, apalagi kaitannya dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan iman dan syariat kita, buang. Aku benci banget sama dia itu, gitu. Sampai kiamat gak bakal ku maafin. Orang begitu ngomong begitu, zep, langsung install. Tinggal tunggu aja waktunya, kankernya, autoimunnya. Nauzubillah, beneran loh. Makanya ada apa gunanya hidup kayak begitu gitu loh. Ya. Sedih, marah katakanlah. Marah itu sampai Nabi katakan la taqnab walaqal jannah gitu. Hadis kan gitu kan. Ya, nanti coba dites ya. Level marahnya kita itu di mana? Ya. Kalau hal-hal kecil udah cukup membuat kita marah. Kalau orang sekarang bilang sumbu pendek, bersiaplah apa? Bersiaplah livernya akan bermasalah. Dan dua-dua tadi itu bisa disematkan juga oleh setan iblis dengan berbagai macam sifat atau tabiat yang lain, seperti sombong masuk sini bisa, masuk sini bisa, semua bisa.